Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Ahi dan utifillah para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, tentunya bersama saya Putri dan Saya Asia di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Amin. Insyaallah. Asia gimana kabarnya hari ini? Sekali kenapa kalau aku yang nanya? Gimana Putri kabarnya? Sekali dia juga ya kan kita ganti-gantian ya nanya. Tanya. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Asia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita Kok kayaknya bahagia sekali ya. Kayak baru siap makan. Beda emang aura-aura baru siap makan. Tadi kemarin-kemarin kan keliengan makannya selalu setelah podcast. Ini sebelum podcast ya. Jadi energinya lebih bertambah, full dia, full. Masya Allah. Nah, kita mau bahas apa nih minggu ini? Kali ini kita akan ngebahas tentang pernikahan yang beda agama. Dan ini tuh sering kali terjadi di masyarakat. Dan itu dianggap cuek aja gitu loh. Ya udah agamamu itu kan pilihan mereka gitu ya. Iya gitu. Dan bagaimana sih status perkawinannya satu. Terus yang kedua status anaknya, kalau mereka sudah memiliki anaknya itu nanti nasabnya kemana, kalau yang perempuan dinikahkannya sama siapa gitu. Sementara kan wali tadi kan harus Islam, sementara mungkin bapaknya yang Kristen, ibunya yang Islam atau kebalikannya seperti itu. Jadi pasti hal seperti ini juga diatur ya dalam Islam, karena hal-hal yang kecil aja seperti sampai ke kamar mandi gitu aja udah diatur ya, apalagi hal yang seperti ini, pernikahan beda agama. Wah, emang kita perlu tahu sih ini. Karena emang sering terjadi di masyarakat juga. Dan di kita public mungkin figure juga sering. Yang tahu hukumnya, ya udahlah itu kan urusan mereka gitu. Oke deh, penasaran nih. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Wafir, karyawan produksi Wong Solo Jember. Kepada saudara Ahmad Wafir kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Sadaqallahul azim.
Jazakallah khair kepada saudara Ahmad Wafir. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Ya Rabbal Allahumma amin. Nah Asia, seperti biasa nih, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi ada yang menggunakan pemanas Benar. dan ada yang tanpa, Tanpa pemanas. pemanas. Yang tanpa pemanas itu bisa di microwave, dikukus atau direbus ya Direbus, Asia bener ya. banget. Masya Allah. Asia suka yang apa nih varian rasanya dari Yang kelima ini? rasa balado kayak. Ayam balado ya? Ayam balado karena ya emang itu pedes kan. Ya, ya. Gudegnya juga Suka yang pedes-pedes ya bun? gudegnya juga enak, rendangnya juga pedes. Masya Benar, Allah benar. semua enak lah pokoknya. Iya, Kalau iya. bisa tuh aku stok di rumah semua Masya gitu. Allah. Kalau bisa. Kalau bisa. Stok di sini juga nggak apa-apa. Nanti kita makan di sini juga Iya, nggak iya, apa-apa. iya. Jangan sedih. Yang penting kita Jangan udah pernah sedih. rasain. Jadi bisa review enak loh, bener-bener enak gitu. Bener, karena kita juga udah rasain ya. Bener banget. Masya Jadi nggak Allah. bohong gitu. Nggak yang enggak ini cuma endorse. Mohon maaf. Kita udah makan bos gitu. Dari awal dari test food Iya, udah dari test suruh food. makan nih. Ya benar sekali, Masya Allah. Jadi nggak perlu bingung lagi kalau mau dapetin makanku di mana. Ada di www.makanku.co.id atau di marketplace-nya. Ada di Bener. Shopee, Tokped, Bukalapak. Bukalapak. Dan ada di outlet Wongsolo Wongsolo Group. Masya Allah. Nah Asia, kita mau bahas bareng Ustadz siapa nih hari ini? Kali ini kita akan ngebahas bareng Ustadz Faisal. Beliau adalah tim dakwah Wongsolo Group wilayah Jabodetabek. Oke, langsung aja ya kita panggilkan Ustadz Faisal. Ustadz Faisal dipersilahkan menduduki kursi dingin. Iya. Sabar bun. Asia. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah Ustadznya wangi sekali. Gak kecium sinus. Saya kecium. Waalaikumsalam Ustadz. Udah lo tadi. Oh ya udah ya. Udah assalamualaikum. Jangan lah buat Ustadznya Masya deg-degan Allah, gitu. Masya Allah. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Sebaliknya, Alhamdulillah kami ya begini-begini aja sehat selalu insya Allah. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah Ustadz, jadi ini tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kita bakal ngebahas tentang pernikahan beda agama ya Ustadz. Ya benar. Emang banyak sekali ya terjadi ya hal-hal seperti itu, pernikahan beda agama. Gimana sih hukumnya? Emang perlu diluruskan nih di masyarakat ya kan, hukumnya itu gimana, terus nanti anaknya nasabnya bagaimana, pas nikah juga gimana gitu, bingung juga ya. Gimana Ustadz, boleh dikasih pencerahan nih? Baik, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, mujahidin, mujahidah, Wongsolo Group dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernikahan beda agama ini sudah nggak asing lagi kita dengar ya, apalagi di Indonesia khususnya. Pernikahan dengan tanda kutip bisa jadi si mempelai perempuannya Islam, kemudian mempelai laki-lakinya non Muslim, ataupun sebaliknya mempelai laki-lakinya non Muslim, perempuannya yang Muslim gitu ya. Hal ini jelas-jelas saja dilarang dalam agama, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat melarang keras, disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi
a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tankihul musyrikati hatta tu'minu. Maka janganlah kalian nikahi perempuan yang musyrik. Jadi kata-kata musyrik di sini adalah tidak ada kemusyrikan yang paling tinggi levelnya kecuali kemusyrikan yaitu mendustakan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak dan sebagainya yang lainnya. Muslim lah ya Ustaz. Non muslim intinya, bahasa yang lebih jelasnya yaitu non muslim ya. Hatta yu'minun, sebelum mereka beriman masuk Islam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru boleh mereka menikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin. Sesungguhnya budak yang muslim ya, pembantu sekalipun dia jelek, gak cantik dan bahkan budak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun, lebih baik ketimbang orang-orang yang musyrik, walaupun dia itu walau ajabatkum, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia cantik secantik apapun, walaupun dia seperfect apapun, maka ini lebih baik ketimbang lebih baik daripada yang tadi budak yang lebih baik menikahi budak yang beriman, walaupun wajahnya pas-pasan, walaupun dia cuman seorang budak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga melanjutkan, kalau yang tadi ini buat laki-laki muslim, beliau mau menikah dengan perempuan yang non muslim. Kemudian selanjutnya sebaliknya, kata Allah wala tunkihul musyrikin. Jadi jangan engkau nikahkan anak perempuanmu, istilahnya begitu, jangan engkau nikahkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik. Ini juga sama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'minu, sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk dalam agama kita. Dan juga Allah meneruskan wala abdum mu'minun khairun mim musyrikin, dan sesungguhnya hamba sahaya pembantu yang muslim itu lebih baik daripada orang yang kafir. Walau ajabatkum, kata Allah, walaupun dia menarik, dia ganteng seganteng-gantengnya, bahkan bisa jadi dia seorang raja sekalipun. Maka di sini Allah sangat tegas ya. Ulaika yad'u ilal nar. Kenapa Allah melarang begitu? Ulaika yad'u ilan nar, karena sesungguhnya mereka akan mengajakkanmu ke neraka. Ini bahasa yang sindiran tapi juga agak sedikit jelas gitu kan. Maksudnya kalau kita menikah dengan beda agama, maka mereka bukan mengarahkan kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya jangan lupa, kita menikah itu untuk mencari kebahagiaan, bukan cuman kebahagiaan selama kita di dunia, tapi kebahagiaan itu agar bisa kita bawa sampai ke surga nanti. Maka kalau kita misalnya kita menikah dengan beda agama, kebahagiaan yang sangat terbatas. Karena Antil dunia nggak antil jannah. Iya. Karena dunia itu sifatnya cuman sementara. Maka mereka tidak bisa disatukan ketika nanti di yaumil akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, menyuruh mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat semuanya, kalau misalnya yang masih bujangan ataupun yang sudah menikah kemudian mau menikah lagi gitu kan, maka lebih baik, masih banyak perempuan muslimah yang cantik, yang baik masih banyak, ketimbang kita harus mencari perempuan yang non muslimah gitu. Ataupun sebaliknya, bagi perempuan muslimah masih banyak laki-laki yang muslim yang masih Ini banyak kru untuk kita dijadikan masih banyak, imam Pak, yang gitu. muslim, Stok kita masih soleh. banyak gitu ya. Iya kan kru-kru di belakang. Kru-kru kita juga masih ganteng-ganteng gitu ya. Ganteng, soleh, masya Allah, sholat 5 Allah waktu, temennya ustad lagi. Masya Allah. Nontonnya kajian terus Iya. Siap ini habis. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil sebuah pelajaran. Jadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala biar manusia ini mengambil sebuah pelajaran dan berpikir gitu ya, bahwa menikahlah sesama kita, karena nanti ketika pernikahan diselenggarakan dengan beda agama, maka
akan banyak kemudaratan-mudaratan yang lain yang akan terjadi dalam rumah tangga mereka. Benar, karena gitu. dari dasarnya aja udah berbeda ya Ustadz Iya, ya. Gimana benar. kita mau Keyakinannya menyamakan aja, ya? keyakinan terhadap Allah aja berbeda, apalagi keyakinan suami istri itu sendiri gitu loh dalam hal rumah tangga lainnya. Ya karena kita yang muslim kan memang menikah itu sendiri ibadah kan. Kita tahu itu ibadah. Sementara kalau yang non muslim kan kita berbeda nih. Pasti kita nggak tahu dia memandang pernikahan itu sebagai apa gitu kan. Walaupun memang sama-sama sebagai ibadah, tapi kan ibadahnya itu beda gitu loh. Itu tadi kita kan tujuannya menikah ibadah sampai Wah, antil Tuhan jannah. memang satu, kita yang tak sama gitu ya. Kita sama. Masya Allah. Melawan restu deh. Jadi ya udah, kalau memang udah beda agama udah lah, cut aja, nggak usah. Iya. Masih banyak kok yang lain, percayalah. Kita antil jannah, jangan sampai antil dunia aja gitu. Nah Ustadz berarti itu memang nggak boleh ya, meskipun yang muslim itu cowoknya. Karena kan ada rumor juga di masyarakat nih, maksudnya kayaknya kalau yang laki-laki yang muslim tuh nggak apa-apa gitu. Nah itu gimana Ustadz? Sebenarnya berarti nggak boleh juga ya? Tidak apa-apa, tapi yang untuk menikahnya itu perempuannya ahlul kitab. Jadi non muslimnya ahlul kitab. Tapi sekarang itu udah zaman nggak ada dulu. lagi. Iya. Zaman Sekarang dulu. mana ada yang Jangankan sekarang, masa Imam Syafi'i aja beliau mengatakan bahwa untuk zaman sekarang itu zamannya Imam Syafi'i ya, apalagi zaman yang sekarang gitu kan. Karena kenapa walafu ya? Soalnya kitab-kitab juga udah banyak diperbaharui, iya, diperbarui. dan emang bedalah ahli kitab zaman dulu sama sekarang Iya, gitu. Kalau benar. dulu kan emang murni gitu loh. Kalau Iya. sekarang kan udah banyak campur tangan juga dari manusia-manusia gitu. Makanya daripada mengkhawatirkan maka lebih baik dihindarkan. Benar. Carilah banyak kok yang soleha Banyak. seperti Seperti hostess kita Udah ya. udah sold ya, udah sold. seperti yang sol inilah ya. Sol juga banyak kok gitu. Maksudnya lebih bagus agar terhindar juga lah oleh masalah-masalah rumah tangga. Kalau misalnya kita menikah beda agama tadi, perjalanan rumah tangga itu atau hukum-hukum yang kita udah kaji selama ini tuh nggak dapet ya, kayak zihar itu, li'an dan lain sebagainya. Mereka kan nggak ada hukum seperti itu. Jadi nggak tahu nih kalau gini Bener solusinya apa banget. gitu ya. Sementara ya udah beda keyakinan, di agamaku nggak ada kok gitu. Tapi di Islam ada, kita mau ngajarinya kayak mana gitu loh. Mau kalau oke lah laki-lakinya misalnya muslim, tapi kita ngajari istrinya gimana? Istrinya berpendapat Tarik nafas dulu. enggak lah, orang di agamaku nggak apa-apa kok gitu. Padahal di agama kita itu udah misalnya udah jatuh talak atau hulu dan lain sebagainya. Nah Ustadz kalau misalkan udah terjadi nih, misalnya awalnya mereka nggak tahu kalau hukumnya nggak boleh gitu, terus udah kejadian, itu Nggak mungkin gimana, lah nggak Ustadz? tahu. Ya, Tuan mungkin gadinya aja. nikahnya gimana? Oh iya Ustadz, bentar Kita Ustadz. nggak tahu, kan kejadian Bos. di masyarakat Iya tuh kan juga, beda-beda. Benar itu Ustadz. Baru yang kedua pertanyaannya, status pernikahannya itu gimana Ustadz? Sah atau enggak? Soalnya kan apa ini pertanyaannya gitu. Soalnya kan ada yang nikah gitu. Ya oke, di negara kita nggak boleh kan nikah beda agama. Terus mereka nikah di luar negeri yang membolehkan itu bagaimana sih statusnya? Kalau misalnya dalam Islam haram, terus berarti kan selama mereka berhubungan itu termasuk zina atau enggak gitu? Nah, itu hal yang harus diperhatikan gitu ya. Ketika sudah terlanjur menikah, entah karena memang kurang paham ataupun karena memang udah terlalu cinta, terlanjur cinta, akhirnya mereka menikah. Dan di saat sudah menjalani hubungan pernikahan mereka, walaupun di luar status nikah yang sah dianggap dalam Islam, maka di antara salah satu pihak dari mereka sadar, entah istrinya ataupun suaminya, maka mereka salah satunya ingin bertobat, jadi ingin kembali ke menyadari kesalahan bahwa menikah beda agama itu dilarang. Nah, maka di saat itu pun si yang sadar ini, si istri ataupun suami, langsung segera berpisah dengan pasangannya. Jadi begitu. Dan kemudian tadi apa? Karena kita udah tahu itu dosa ya ternyata, jadi harus langsung dihentikan. Kalau misalnya gitu udah tahu gitu saat udah tahu hukumnya, tapi memang ya itu tadi terlalu cinta. Terlalu gitu. cinta. Jadi mereka mengambil jalan pintas, ya udah kalau di negara kita nggak boleh, kita nikah di luar negeri aja gitu, boleh kok gitu. Makanya itu yang dikhawatirkan. Bahkan saya pernah mendengar sebuah Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Indonesia ini, ada apa dengan Indonesia ini sebenarnya gitu ya, bahwa orang tua mereka mengizinkan mereka menikah dengan orang yang berbeda agama. Ada apa ini? Bahkan di negara beliau sendiri di India, kata beliau,
itu ketika ada satu pasangan yang satu muslim satu non muslim, ketika mereka sudah menikah maka mereka akan diasingkan, dipisahkan dari keluarganya karena dianggap sebuah aib. Nah, Di India aja begitu ya. Iya. Makanya Di- kita kadang ini pun di Indonesia India- mayoritas muslim. loh. Kadang pun di Kenapa India yang beda membolehkan? suku aja gitu loh kan, sukunya banyak tuh misalnya kayak India ini atau pokoknya Iya, banyak lah benar. gitu. Itu aja kalau misalnya beda itu agak dipersulit gitu, apalagi yang beda agama gitu. Jadi itu gimana Ustaz? Status perkawinannya tuh nggak sah atau sah? Tetap status pernikahannya tetap agama. tidak dipandang sah. berarti Ha-ha. tidak sah. Berarti selama mereka berhubungan itu termasuk dalam hukum Termasuk zina. Karena udah kita Allah ambil larang pendapat ya, kita ambil pendapat yang rojih yang masyhur di kalangan kita, maka mengatakan bahwa selama pernikahan itu tidak dianggap sah ketika mereka melakukan hubungan suami istri, mohon maaf, tetap dihitung perzinaan begitu. Nah Ustadz, gimana kalau kasusnya itu setelah, ini awalnya sama-sama muslim nih Ustadz, suami istri muslim ini, tapi ternyata setelah menikah salah satu dari mereka ini murtad. Nah itu gimana Ustadz? Ketika dalam pernikahan mereka sama-sama masih muslim, ya sama-sama dalam pernikahan dan dihitung pernikahan yang sah sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam syarat-syarat nikah gitu kan. Kemudian yang satunya keluar daripada Islam ataupun dia murtad, maka status pernikahannya ini harus difasah. Jadi status perkawinannya kalau misalnya yang murtadnya adalah laki-laki, maka si perempuan istrinya dia harus mengadu kepada hakim bahwa laki-lakinya telah murtad, maka nanti pernikahan mereka digugat oleh hakim begitu, dibatalkan. Banyak nih PR fasa. Meskipun menikahnya udah bertahun-tahun gitu. Walaupun sudah berabad-abad Kalau sekalipun. misalnya dia nggak mau berpisah, aku tetap sayang padamu walaupun apa agamamu gitu. Itu gimana? Nah, itu jatuhnya nanti mereka tetap dalam keadaan tidak lagi, karena salah satu batalnya pernikahan adalah karena salah satu dari pihak suami ataupun istri itu murtad. Maka selama dalam masih mempertahankan hubungannya walaupun salah satunya sudah murtad, maka hubungan seterusnya dari masa dia pertama kali murtad maka dihukum zina. Naudzubillah Karena udah jelas-jelas dilarang Allah. Iya, ya. benar. Udahlah yang enak itu enak, jangan dipersulit lah, tolong. Oh jadi itu difasah ya Ustadz ya, pembatalan akad nikah ya. Iya. Kenapa jatuhnya nggak cerai aja? Kenapa malah pembatalan akad? Sabar Bun, nanti kita ada pembahasan fasa. Asik. Nanti Biar kan ya. penasaran, PR kita tentang fasa ada 3. Apa aja lupa. yang ketiga ini pokoknya. Jadi PR untuk fasa tuh banyak. Ya ini benar. tadi baru yang apa kemarin ya? Nantilah kita yang pokoknya lagi. pokoknya ada 3. Asia tuh ingatnya Iya, PR-nya ada benar. 3 gitu. Ini yang ketiga. Kita catat nih. Nanti siapa yang dapat materi fasa ya? Siapa? Ustadz Adnan kalau nggak salah. Oh, oke. Kita lihat aja biar penasaran. Fasa tuh apa sih? Kok ada talak, ada fasa juga. Kok ada pembatalan Pembatalan akad nikah nikah gitu gitu, ya? bener Gimana itu? Nah, jadi saat ini kan udah beda agama nih. Yang non muslim itu laki-lakinya, suaminya gitu. Terus Suaminya yang murtad ya. enggak, ini enggak murtad. Dari enggak. awal udah Oh, dari awal. beda agama. Suaminya non muslim, suaminya muslim. Istrinya. Ya istrinya muslim. Kayaknya tahu nih mau cerita apa. Apa? Ya terus. Kemudian ini loh anaknya, status anaknya itu kalau lahir misalnya perempuan itu gimana nasabnya? Terus yang menikahkan sah nggak dia dinikahkan oleh ayahnya kan padahal tadi murtad. Jadi gimana hukum anaknya itu gitu loh? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci ya, jadi tanpa dosa, tanpa ada aib dan lain-lain. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menentukan nanti bagaimana anak ini setelah dia balik, kemudian dia bisa memilih jalan. Apakah kalau misalkan tadi orang tuanya ini yang ayahnya seorang muslim, kemudian ibunya non muslim, maka dia nanti bisa memilih antara jalan keduanya. Ketika dia sudah balik, sudah berakal, kemudian dia sudah menentukan pilihannya sendiri, ya syukur-syukur dia bisa memilih masuk Islam dan nanti bisa mengajak sekalian ibunya untuk masuk ke agama Islam. Dan kemudian untuk status anak ini, kalau misalnya dia anak perempuan, maka seorang ayah seorang ayah maka tidak bisa menikahkan anak perempuannya ini. Karena kenapa? Karena tadi terjadinya anak ini pernikahannya
dihitung dengan pernikahan tidak sah karena salah seorang dari mereka yaitu non muslim, ayah dan ibunya adalah non Islam gitu. Nah, Ustadz, apakah ini termasuk kalau misalnya waktu awal masih sama-sama muslim, lalu pas misalnya anaknya udah besar gitu, ayahnya murtad, tapi waktu anaknya lahir itu masih dalam kondisi kedua-duanya ini masih sama-sama muslim gitu. Nah, itu apakah masih bisa bernasab ke ayahnya atau memang nggak bisa lagi? Kalau untuk nasab bisa. Kalau untuk nasab misalnya yang lahir, bicara nasab yang paling pentingnya kan dominannya di anak perempuan gitu kan, apalagi di saat nanti momen pernikahan gitu. Kalau misalnya sebelum dia menikah orang tuanya kemudian kedua-duanya salah satu apa duanya tadi? Salah satunya murtad terutama kepada ayahnya, maka nasab tetap dinasabkan kepada ayahnya karena dia kembali kepada asalnya begitu dalam usul fiqh gitu ya. Asal awal. Asal awalnya gitu. Kemudian kalau untuk yang mewalikan dia pernikahan dia tidak bisa ayahnya karena Berarti tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa. Tapi kalau untuk saudara nasabnya ayahnya yang bintinya tetap bisa dipakai binti bapaknya. Berarti nasabnya masih bisa, tetapi walinya yang nggak bisa. Carilah saudara Tetap yang harus Tetap harus Muslim, mencari keluarga dari bapaknya, entah itu kakeknya yang muslim ataupun nanti pamannya. Kemudian kalau memang tidak ditemukan misalnya Bisa wali sudah nggak hakim. ada ataupun sudah murtad juga gitu kan, bisa dengan wali hakim. Tuh lah kan maksudnya jangan itu loh, maksudnya kita tuh jangan egois juga gitu loh. Kita kalau memilih nikah agama, udahlah nggak apa-apa lah bisa kok gitu. Tapi kita nggak berpikir panjang gitu loh. Kita nggak memikirkan nanti kalau anaknya perempuan gimana, terus nasabnya gimana, yang menikahkannya siapa gitu kan, kasihan gitu loh. Karena bakal ada kalau misalnya mereka udah tahu terus tetap maksa nikah, terus anaknya tetap diwalikan oleh bapaknya, kan juga nggak sah pernikahan Iya, anaknya. benar. Terus Batal. cucunya gitu loh, maksudnya kasihan gitu loh. Ya udahlah, jangan terlalu dipaksa. Kalau memang nggak bisa, kalau memang udah tidak sesuai syariat Islam, jangan dipaksa. Kembalikan lagi kepada Allah, dan apapun yang kita tinggalkan karena Allah bakal Allah ganti jauh Dengan lebih yang baik. ya, Bener Masya banget. Allah. Masya Tepuk tangan dulu kita buat Ustaz rahasia ini. Bener, karena emang ini sering terjadi loh, maksudnya Benar. Di public figure juga banyak. dan Iya. iya banyak masyarakat yang mencontoh itu, namanya public figure kan. Dia lihat ini bisa kok, ada ustadz yang bilang bisa, ada ustadz yang Dia aja dinikahin Ustadz lagi benar gitu ya. maksudnya Waduh. itulah, kita perbaiki iman agar kita mendapatkan pasangan yang soleh juga, soleha juga. Jadi kita terhindar dari yang seperti ini. Masya Allah. Masya Allah. Sangat menggebu-gebu ya ini materinya, karena banyak yang terjadi kan. Baru tuh pertanyaan-pertanyaannya tuh banyak gitu loh. Yang anak nanti nasabnya gimana gitu. Ada lagi Ustadz yang mau saya tanyakan. Masih bisa ada hati Ustadznya. Selama waktu masih dikasih. gitu. Bukan, maksudnya ahli warisnya gitu loh. Kalau misalnya menikah beda agama, terus anaknya mendapat harta waris nggak? Termasuk pewaris dari ayahnya nggak? Tidak ada warisan bagi yang beda agama. Jadi kalau misalnya sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya orang tua yang murtad, maka anak ini tidak bisa dapat warisan dari orang tuanya. Kemudian sebaliknya juga kalau orang tuanya muslim kemudian anaknya yang murtad keluar dari Islam, maka si anak juga tidak bisa mendapatkan harta warisan. jadi putus ya, begitu. nggak Putus. Sangat sayang, bapaknya tajir, melintir, non muslim nggak dapat harta waris gitu. Maksudnya ya Allah, itulah maksudnya jangan egois ya, please jangan egois buat mujahid-mujahidah di rumah, tidak ahifillah di rumah juga, atau siapapun lah lingkungan kita yang ada terjadi seperti itu, kita kasih tahu nih. Lihat dulu lah sebelum nikah, lihat dulu podcastnya Al Jannah segmen Masya Allah. menikah beda agama gitu. Karena emang ini tuh penting, dan ya itu tadi supaya nggak terjadi salah ke depannya bener kan. Karena banget. kalau dari awal aja kita udah nggak ngikutin syariat, Satu. pasti ada efek sampingnya. Itu udah udahlah pasti. masalah pernikahannya batal, Nggak maksudnya sah. nggak sah. Nggak sah, ya. Seterusnya tuh ada gitu loh, Iya. yang menikahkan, nasabnya, warisannya gitu. Jadi kan banyak masalah tuh udah di depan mata nih. Panjang. Terus ya udah kita lewati berdua sayang. Mohon maaf. Terus kata anaknya, nggak mikirin aku gitu ya. Mohon maaf, banyak kok yang soleh lagi, yang soleha ya kan. Ya insya Allah ya bagi para mujahid-mujahidah Wong Solo nih yang belum bertemu dengan jodohnya, insya Allah segera Allah pertemukan ya Benar Amin, dengan Allahumma amin. sebaik-baik Allahumma jodoh amin. ya yang Amin. bisa menjadi teman untuk saling mengingatkan ke jalan Allah nih. Bener Amin. banget. Kalau memang udah nggak nemu, kirim CV-nya ke tim IT Wong Solo.
Masih banyak kok. Ada ya. biru jodoh ya. Masih banyak yang kru-kru kita yang membutuhkan wanita-wanita Masya Allah. solehah. Masya Mujahidah dipersilahkan. Iya. Makanya kan di awal tadi kita sebutkan bahwa kalau misalnya ini dipaksakan maka akan terjadi kemudaratan yang besar, banyak ya. benar. Termasuk Benar-benar tadi banyak. sampai ke masalah harta warisan. Bener banget. Begitu. Panjang ya Iya. ceritanya. Masya Allah. Ini gak bakal habis nih. Gak bakal pulang nih, Ini gak kita pulang. putus Ustaz, biar habis dia. Masya Soalnya nggak- Allah. ada lagi pertanyaan. Ada lagi? Enggak, udah. Oh. Pas. Oke deh, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke seksi terakhir nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Bener banget. Produknya ini ada ayam goreng, ada ikan, dan ada sambal juga. Ini tidak perlu di frozen, nggak perlu masuk kulkas, cukup disimpan di suhu ruang biasa aja. Dan tinggal langsung digoreng, udah kriuk-kriuk apapun. Jadi Ngomong bisa aku. nyetok di rumah. Iya, Gimana? Jadi bisa nyetok di rumah nih, nggak Bener. perlu payah-payah. Oh, harus ke sana dulu, nggak perlu. Dan jangan khawatir, rasanya tetap sama kok sama yang Sama yang di digoreng outlet ya. outlet. Wah, Masya Allah. Jadi pengen makan ayam goreng Wong Solo gitu, tapi sama nggak ya rasanya sama di outlet? Tenang, sama kok. Insya Allah. Dan tentunya ada sambalnya juga nih. Bener banget. Jadi kita Biar- nggak biar jual makin greget ya. nggak jualnya maksudnya nggak jualnya jomplang gitu. Udah ayamnya enak, sambalnya nggak ada gitu. ini udah ada Tenang, ya. Sambalnya semua varian sambal ada. Bener nih. Insya Allah. Nanti bisa dilihat ya di Bener outlet banget. Wong Solo Group. Iya, di Masya mana? Allah. Di Ayam Penyet Surabaya. Ayam goreng Lombok Ijo, kaki 5. Kita tes nih, kita Sambal tes. lalap, mie ayam jamur, mie Jogja Pak Karso, iga bakar Mas Giri, Masya Allah. Komplit ya. Komplit insya Allah Masya Allah. Ustaz. Wah, udah. Apa nih? Oh iya. Ustadz, gimana, apa ada yang mau ditambahkan lagi terkait materi ini, Ustadz? Untuk kesimpulan sedikit ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 tadi bahwa Allah mengecam bagi orang-orang dan bahkan melarang keras ya bagi orang-orang yang ada terbersit dalam hatinya, bahkan udah kenalan nih, udah punya doi orang di luar agama kita, maka Allah sangat melarang itu. Dan karena kenapa? Seperti Allah katakan tadi, mereka akan menjerumus kamu ke neraka, dan karena Allah akan mengarahkan kalian ke dalam surga, artinya dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu buat semua yang masih muda, yang masih single ataupun yang sudah mau nikah lagi, jangan sampai pernikahan ini terjadi gitu ya. Maksudnya pernikahan dengan antara muslim dengan non muslim jangan sampai terjadi, karena nanti akan banyak kemudaratan yang terjadi ketika pernikahan ini sampai terjadi. Bukan cuman kita mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bahkan di dunia juga sudah didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi misalnya dari segi keturunan, kemudian dari segi harta warisan dan lain sebagainya. Maka buat kita semua mudah-mudahan kita bisa mendapatkan laki-laki yang muslim dan soleh pastinya, dan juga bisa mendapatkan wanita yang muslimah dan juga solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Karena tembok yang paling tinggi itu adalah agama. Bedanya keyakinan. Gimana nyanyinya? Gak tahu. Udah gak tahu ya. Karena benar-benar memang ada juga tuh kejadian di public figure juga ya. Awalnya yang lelakinya non muslim masuk Islam. Terus menikah nih. Udah menikah, malah yang perempuannya Dibawa. jadi murtad dua-dua kan. Nauzubillah Nah, min makanya kan dzalik. yang itu yang Allah Subhanahu wa taala bilang tadi dalam Iya. ayat yang tadi, Banyak mereka akan Akan mengajak mengajak kamu kamu ke ke neraka. Benar banget. gitu ya apa. Nauzubillah min dzalik. Serem, udahlah jangan dideketin gitu. Kalau udah tahu ya udah doinya ini kok Kristen tapi gimana ya, udah enceng. Iya, apalagi yang membuat janji misalnya nih, membuat bakal janji. masuk Islam gitu ya Ustaz. Kalau kita menikah, saya akan masuk Islam gitu ya. Karena untuk masuk Islam itu nggak ada batas. Kalau udah ada niat dalam hati benar-benar mau masuk Islam, nggak usah nunggu sampai mau nikah. pernikahan. Karena Begitu. nggak jamin juga kalau kita masih Benar. hidup Iya. sampai pernikahan itu ya kan. Iya. Ya
udahlah, pokoknya kalau udah ada tanda-tandanya udahlah. Apapun yang kita tinggalkan karena Allah akan Allah ganti. Yang lebih Hakul baik, ya. yakin. Ganti lebih baik, Yakinlah Masya Allah. bahwa janji Allah itu nggak akan pernah diingkari. Iya, karena yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Benar banget. Masya Allah. Oke lah, Al-Baqarah Ustaz. 216. Iya, mantap. Kalau salah ini komen. Kalau salah di komen. Salah itu Mbak Put, Al-Baqarah ayat segini katanya. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah Ustaz, kita sudah berada di ujung podcast dan sebelum kita tutup kita dengarkan dulu pembacaan doa. Akan dibacakan oleh saudara Kurniawan. Beliau adalah karyawan ayam penyet Surabaya Al-Falah Medan. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, dalam perusahaan kami dan dalam negara kami. Dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan taiban ya mubarakah ya alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan apa-apa yang kita minta dalam kebaikan Allah akan kabulkan. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz Jazakallah untuk khair. ilmunya Benar hari ini. banget. Insya Allah bermanfaat dan Amin, amin. dapat kita share sebanyak-banyaknya kepada Amin. orang-orang yang Insya Allah. membutuhkan. Amin. Amin. Tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Nah, kali ini Putri yang ingetin ya, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, dan share biar pahalanya bisa bagi-bagi Benar nih banget. ilmunya juga ya, biar makin menyebar, makin bermanfaat insya Allah Benar ya. banget. Dan jangan lupa tetap terus untuk pantengin di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al Jannah bersama meraih surga setiap hari Rabu. Masya Allah. Masya Allah. Baiklah. Nah, Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok ngebut kali kayaknya ya. Biar tutup. Biar nggak ketawa. Iya. Masya Allah. Baiklah, akhir dan ukti fillah para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Akhir kata saya Putri dan Saya Asia. undur diri atas segala salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.